Ahsama khositu. Ahsama Khositu. hadis ke 86. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsama khositu Ahsana khosidu ala ummati ala ummati kibarul batni kibarul batni wa mudawamatun naumi wa mudawamatun naumi wal kasalu wal kasalu wa dha'ful yaqini wa dha'ful yaqini rawahu rawahu ad-Daraqutni ad-Daraqutni an Jabir. an Jabir. Siapa yang Lupa. Dia udah keluar aku. ya udah nggak apa-apa kan kemarin yang Mabina nah mikir sih bodoh. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang dikhawatirkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hal-hal yang paling aku takutkan atau umatku adalah hal-hal yang paling aku takutkan atas umatku adalah perut besar, banyak makan, banyak tidur, malas dan lemah keyakinannya. Riwayat Imam Ad-Daraqutni melalui Imam Jabir radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsana khositu ala ummati. Nabi itu hamba Allah yang menyandang predikat seorang nabi dan rasul, datang dari kalangan manusia, bukan jin, iblis, setan. Nabi hamba Allah yang mulia, sangat mengkhawatirkan kalau terjadi apa-apa terhadap umatnya, dan sangat berharap imanan keislamannya dibawa sampai akhir hayat husnul khotimah. Jadi cinta rindunya Nabi terhadap umatnya nggak kaleng-kaleng, nggak kamuflase, nggak munafik. Nah, kenapa Nabi sampai mencemaskan, mengkhawatirkan, sampai takut yang sampai terjadi terhadap umatnya? Karena Nabi menginginkan umatnya itu menjadi umat yang pilihan Allah baik di dunia maupun di akhirat, yang memenuhi standar kriteria Allah dan Nabi-Nya. Apa yang dihadirkan oleh beliau? Yang pertama adalah kibarul batni, perutnya gubernur. Kenapa perut itu besar? Aikasratul akli wasyarab, karena banyak makan dan minum. Obesitas, karena makanan minuman begitu keluar rumah isinya, apalagi sekarang pasar sudah
deketin, tinggal tombol aplikasi. Kalau sudah zaman didekatkan pasarnya, alat transaksi jual belinya, siap-siap zaman itu banyak fitnah dan pendustaan. Allati yasulu minha kibarul batan, karena dengan makan dan minum yang banyak otomatis membutuhkan tempat yang besar, yaitu perutnya gede. Kita termasuk perutnya besar ya? Standar. Ya berapa sendiri aja lah. 1000. Ya kayak kemarin aja, terlalu besar, terlalu kecil, kurus, ramping juga yang bagus. Khairul umur awsatuha, yang sedang-sedang saja. Ada Jawa Timur, ada Jawa Barat, yang tengah-tengahnya Jawa Tengah. Mbak Pupon senang sendiri mau masak siang loh. Jawa Tengah, aku Jawa Barat, dia di Jawa Timur. Di tengah-tengah ya. Ya terlalu keras tidak, terlalu letoy juga tidak, jadi tengah-tengah antara keras dan di Jawa Timur itu yang punya musola juga dipanggilnya Gus, ya. Apalagi depannya punya kandang sapi, Gusman. Kalau di Jawa Barat itu panggil kiai saja Kang Said. Padahal ketua PBNU Profesor Dr. Kiai Sahil Akid Sirot. Di Jawa Barat panggilnya Kang saja. Kang Edi nggak mau dipanggil bapak, dia mau dipanggil kakak. Di Jawa Timur, wah, punya musola aja sudah kayak punya penghormatannya. Jawa Barat dijatuhin, kalau Jawa Tengah sedang-sedang saja. Terlalu berlebihan tidak, terlalu menjatuhkan juga tidak, sedang-sedang saja. Ya, jadi jangan sampai nih kita punya penampungan kegedean. Otomatis kalau penampungannya gede, isinya pun banyak. Ada yang makan minumnya banyak tapi ceking-ceking juga gitu, ramping-ramping juga, karena imbang antara pergerakan dengan pemasukan. Bisa jadi dia seorang binaragawan, binaragawati, atau seorang olahragawati yang, atau juga petani yang banyak gerak, atau pekerja-pekerja keras, pekerja berat. Ya, jadi bukan perut gedenya yang dilarang, karena siapa sih yang menciptakan perut gede? Adalah Allah. Tapi apa? Ada sebab perut besar itu karena apa? Kasratul akli wasarab, karena banyak makan dan minum. Kalau perut gede bukan karena makan, bukan karena minum, ya mau diapain lagi? Orang saya memang keturunannya orang gede-gede kok. Yang kedua, jadi kaitannya dengan hadis yang sebelumnya itu, perut gede otomatis lanjutannya nih, wa mudawamatun naum, banyak tidur, males-malesan, mestinya kerja keras, banting tulang, keras keringat, ya jangan diporsir-porsir aman.
Kita sadar kita tugasnya usaha, doa, amal, dan tawakal. Selebihnya kita serahkan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Berhasil atau tidaknya dari usaha, doa, amal, tawakal kita adalah bukan kita yang menentukan, tapi Allah. Rezeki itu kalau milik kita, ya pasti akan mengejar. Dan kita syukuri. Begitu juga rezeki kalau bukan milik kita, ya kita sabar dan tidak akan didapatkannya kalau memang itu bukan rezeki kita. Yakin dengan seyakin-yakinnya. Tugas kita kembali lagi usaha, doa, amal, tawakal. Jadi tidur boleh-boleh saja, tapi jangan sampai kebanyakan, males. Jadi 6 jam buat akhirat, 6 jam buat dunia, 6 jam buat istirahat, 6 jam buat keluar. Sisanya orang semakin sukses itu semakin sedikit temannya, karena sibuk, waktunya benar-benar di manage. Orang semakin tua juga semakin berkurang pergaulannya, perkawanannya, otomatis juga semakin berkurang. Apalagi sudah usianya di atas 40, kurangi pergaulan, kurangi buang-buang energi, kurangi ambisius rakus dengan harta dan dunia, sudah lebih memikirkan kepada akhirat. Tapi catatannya samono kuwi aja ngoyo-ngoyo, karena sudah, apalagi sudah punya langganan, apalagi sudah punya orang-orang yang biasa beli di tempat kita. Ya, sampai iri lah meri sugiye mula atine petang nangis. Kalau sudah hatinya kotor keruh, otomatis ucapan, perbuatan, perilaku, sepak terjangnya juga akan seperti itu. Hanya jaga hati, jangan sampai kita kotori, kita nodai, karena itu adalah lentera jiwa kita. Apa yang sedang berkecamuk di lubuk hati kita yang paling dalam bisa dilihat dari raut wajah seseorang. Begitu juga ucapannya, perbuatannya. Jadi tidur boleh-boleh saja, tapi jangan sampai terus-menerus tidur. Wa kasratul muqtadiyah li fawadil huquqi al-matlubah syar'an. Jadi tidur yang sampai menghilangkan hak-hak yang harusnya didapat. Malam biasanya dagang, karena tidur yang gak dagang. Jangan harap untung modal itu nanti bisa dimakan habis. Malamnya begadang yang tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, gak dapat apa-apa. Habis subuhnya, ya kalau sholat subuh tidur beradab sampai zuhur. Habis itu lontak ke kanan kiri, nyari makan, nyari minum, duitnya nggak ada. Yang ada apa? Ngutang. Jadinya ngutangnya ngotot, bayarin Allah. Rokok lobot bungkusnya jodoh, nilai ngotot, bayarin alot. Nggak ada kan langganan yang begitu? Banyak Pak. Banyak. Teman sendiri ada Pak. Sementing awake dhewe ora melo-melo. Nek nilai bayar gampang. Ada kan hadisnya kemarin? Ya, gali lubang, tutup lubang dengan gampang.
terus Pak, nggak nutup-nutup. Yang penting kan anu nyisai kan. Tiba-tiba kalau nunggu kacung, kan anu sisai. Ya, apa ngaji tuku motor meneh. Lek gak ngaji gak tuku motor meneh. Jadi yang kedua, jangan banyak tidur karena mestinya didapat gara-gara tidur ya waktunya hilang. Al-harakah barokah, dan Nabi gerak itu berkah. Al-bukuru barokah, pagi-pagi itu berkah. Berhubung paginya sudah dipindah malam, jadi paginya buat tidur. Apalagi masih buat melek sampai apa? Sampai terbitnya matahari. Baru setelah itu tidur. Soalnya ada jam ngaji. Jadi jangan terus-menerus tidur. Kok nggak boleh? Bukannya tidurnya orang puasa itu ibadah, iya kan? Iya benar. Tapi kalau dapurnya belum ngebul, uang jajan anak belum ada, buat apa THR? Beli THR nggak? Enggak. Iya itu termasuk THR berupa keringan. Iya mas kita. Mentah. Ya mentah. Kenapa ya? Itu siapa yang memulai ya? Coba lihat ya, Alfamaret, Indomaret, Alfamidi, Mall, ada nggak ngasih THR? Ngasih plastik aja sekarang tuh enggak ya? Kalah sama pedagang-pedagang kaki lima. Iya, udah minta kado merah, basah. Mau minta plastik berapa juga dikasih. Gak dikantongin terus gak jadi loh Pak. Bener itu dibiarin. Kantongnya habis nggak jadi itu. Itu nggak boleh gunakan oleh Iya. Yang belanja di mall-mall pada kantongnya dia beli loh. Ya jadi boleh saja tidur, misalkan jangan terus-menerus sampai menghilangkan rezeki. Mestinya dia bekerja melek gara-gara tidur terus. Kenapa tidur terus? Karena perutnya kenyang. Coba aja, kalau perutnya full, otomatis lemes. Habis lemes pengennya tidur. Apalagi nanti kalau pergi haji, ya Mekah, Madinah, umroh, hati-hati itu. Di sana makanan serba diladenin, sehat di masa punah cateringnya itu. Kalau salah makan saja sambelnya, bisa-bisa nggak melakukan ibadah haji dan umroh. Belum lagi tempat wudhunya, toiletnya jauh, kayak apa ini? Benar-benar kudu disiapkan ketika berangkat ke sana. Yang lagi pada berangkat, ada juga yang sudah ke booking bangku, tiba-tiba giliran berangkat pelunasannya belum ada. Itu juga nggak jadi berangkat. Kurang Pak persyaratannya. Iya, mestinya kudu lunas dulu. Kurang satu. Padahal Asal. yang ketiga adalah wal kasal, males, bawaannya malas. Diajak ibadah, diajak menjalankan ketaatan, bahkan diajak melakukan sesuatu yang bermanfaat, berguna, malas. Bangun malam, tahajud, hajat, istikharah, tobat, terus sholat, witir, malas. Diajak sholat duha, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, diajak sholat tasbih, diajak
amalan-amalan yang baik lainnya malas. Itu dikhawatirkan oleh Nabi, ditakutkan oleh Nabi. Apalagi ada untuk kebahagiaan yang sementara menangis, meringis, menderita selamanya. Na'udzubillahi min dilawan. Kuncinya dipaksa dan dilawan. Namun juga sebelum dipaksa, sebelum dilawan, ya jangan tidur mulu. Ditambah lagi tangkinya jangan penuh-penuh, terberat, pengennya tidur, jadinya males. Ini kalau sudah berurutan nih, perutnya gede karena tangkinya full, pengennya tidur. Kalau sudah tidur, jadinya bangunnya malas. Kalau sudah malas, terakhir wadha'ful yakin, jadinya gak yakin bahwa dengan badan enteng, sedikit tidur, rajin, itu akan membawakan hasil. Dia rapuh keyakinannya, gak percaya saya. Padahal iman daripada hamba dan umat Nabi itu sesuai dengan kadar keyakinan. Wa imanul abdi ala qadri yakinihi. Orang percaya itu kalau dia punya keyakinan. Kalau nggak punya keyakinan, nggak akan percaya. Sebanyak apa keyakinannya, maka dia akan imannya juga nih. Saya yakin dia ngasih rezeki, dia ngasih sehat, dia ngasih hidup, itu adalah Allah, maka akan percaya sama Allah. Jadi wa imanul abdi ala qadri yakini. Hanya kita kudu yakin. Kita memohon berdoa, ya juga kudu yakin bahwa doa kita cepat atau lambat, diganti atau nanti ditunda, doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kudu yakin. Jadi 4 perkara ini jangan sampai menghinggapi diri kita. Nabi itu sampai mengkhawatirkan, mencemaskan kalau penyakit ini hinggap pada hamba Allah, umat Nabi. Bahkan kalau sampai obesitas itu rawan penyakit. Nggak obesitas saja, kalau sudah umur itu akan kalah. Ya, kalau umur kita di kisaran umur kita, standar maksimalnya dalam 40. Kalau belum 40, belum merasakan, wah makan minum semaunya, apalagi yang beralkohol, kan minuman yang najis, yang haram, yang enggak standar higienis. Nah, jadi khususnya diri saya dan semuanya, ini pelajaran dari panutan teladan kita, Nabi kita. Nabi tidak pernah berbicara, tidak pernah bersabda, melainkan apa? Wahyu yang tidak tertulis. Coba saja perhatiin 4 perkara ini pasti akan menimbulkan dampak yang negatif. Hati-hati diri kita, keluarga kita, jangan sampai, jangan sampai. Bisa dipaham? Ada pertanyaan? Pak, kalau perutnya udah terlalu besar terus mau dikecilkan tapi dengan obat tuh Pak, gimana Pak? Boleh nggak Pak? Kasih. Kan kadang bisa buat sakit sendiri tuh Pak. Iya. Makanya
serahkan segala sesuatu itu pada ahlinya. Kita punya motor, onderdil suku cadangnya sudah tua, bahkan rusak. Kita tanyakan kepada ahlinya kalau kitanya bukan ahlinya. Ya, kalau bukan ahlinya kok dandanin kendaraannya, ya udah yang ada nambah rusak. Begitu juga kita mau diet. Hati-hati jangan main diet sendiri. Bahkan diet yang paling dahsyat di dalam agama kita itu adalah puasa. Sumu tasihu, berpuasalah kamu maka kamu akan sehat. Sudah usia 40 ini sudah banyak-banyak puasa. Bukan puasa kayak Ramadan saja. Artinya kalau makan durian itu bikin kita senut-senut, berhentilah mengkonsumsi durian. Siput, ya, kerang, cumi, terus apa lagi? Ya, lobster, udang. Kalau memang makan itu onderdil suku cadang kita, oh iya, orang kayak salon sound system, ya jangan diteruskan. Kalau minum es itu jadi batuk, berarti ya jangan pakai es. Kalau ngopi itu jantungnya ada di duder, jadi jangan mau. Itu juga puasa. Jadi puasa itu al-imsak, menahan diri. Ya, jahe merah. Ya, dagang malam tuh, bejeda sampai nggak pakai baju panas. Iya, masih berapa usianya? Belum 40. Teruskan, kalau sudah 40 saja tembus tembus. Ya, jadi intinya perut gede ataupun perut rapi sehat. Gimana caranya tuh? Yang tahu kita dengan Allah. Sebab tidak semua orang dilahirkan dalam keadaan perut kecil. Ada juga yang perutnya gede. Bisa jadi faktor bawaan gitu. Hanya saja kalau kandangnya gede, ya kan, tidak semuanya kandang gede itu harus diisi banyak kan. Yang jadi masalah di sini adalah kandangnya gede gara-gara isinya banyak. Ya, bisa dipaham. Jadi ya harus ada ahlinya, serahkan dietnya diet. Bagaimana kalau bisa puasa saja. Puasa. Yang kedua, makanlah kalau sudah lapar, berhentilah sebelumnya. Dua. Yang ketiga, sepertiga buat makanan, sepertiga buat minuman, sepertiga buat udara. Tambah lagi, dijaga pola makannya, dijaga pola hidupnya, olahraganya, semuanya teratur, insya Allah akan aman. Tapi kembali lagi mengenai karir, profesi, rezeki, ajal, bahagia, kasar, itu Allah sudah tentukan. Orang sudah makanannya 4 sehat 5 sempurna, umurnya muda juga meninggal. Binaragawan dari Rusia, wah ditakutin, badannya diraih kalah. Usianya baru 36 meninggal. Sementara orang yang bukan binaragawan, yang makannya sembarangan, apalagi orang gila tuh. Mentalnya nggak bisa sehat. Cari orang gila di pasar minggu ada nggak? Ada ya? Jangan yang pura-pura gila lah.
Usianya 87. Terus aku senangnya masih hidup. Nah ya, jadi paham. Insyaallah. Yang hati ini setelah ilmu kita dapat, berharap ilmu kita berkah, manfaat buat diri kita, buat keluarga kita, buat muslimin muslimat. Nah, mudah-mudahan ilmu kita berkah manfaat. Yang sudah kita dapat pelajaran ini kita amalkan, kita praktekkan, jangan ditunda-tunda. Kita rawat nilai-nilai suci selama Ramadan, yaitu di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Lalu kita terapkan, lalu kita istiqomahkan. Saya dengan itu kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan, yaitu ilmu yang berkah, manfaat. Ya, sebentar lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Lakukan mau onta, mau sapi, mau kebu, mau kambing. Kalau enggak lagi bitik jago. Terakhir bitik jago. Bitik jago ada mobil Kalau lengkap 11. Nah, rame bitik jago 11. 12 tak mau. Ya, jadi pesan bitik jago 11. Ibu salah naik sapi, kita naik ayam, Pak. Alat seperti kelako. Ini ya. Cepet dong aku nih. Malah banter lah sih Gus, malah sih Gus. Wah ini banter. Tapi nak kedekan dia Gus. Dipancal sapi ini wong. Ya lupa tak apa. Nah, bitik ikhlas, sapi ra ikhlas, tekan. Malah teko. Nyasar tapi. Ini kan masih lanjutin yang sebelum almarhum kan. Iya. Ya, itu saja. Mari kita baca ta'awudz basmalah dengan aturan wasiat Nabi, kita mendapatkan syafaat barokah apa yang ada di pikiran, apa yang ada di hati, bagi urusan dunia agama akhirat. Ya Allah, apa yang terlintas terbersih